Kita mulai dari sekarang. Ayang, lebih siapnya dia yang terpenting dia hidup saya Enggak.
Harus ada apa ya? Ada tone-nya lah, kayak berirama lah kepala kita. Ya, tapi matanya kontak ya, kan? Iya. Nah, jadi iya. Ini kepala. Nah, terus tadi mata, gitu kan ya? Ya, terus tadi senyuman gitu ya. Terus lagi ngangguk. Gitu. Perlu saya sampaikan kepada kita semua yang ada di sini. Ngangguk apa? Ngangguk itu yang berwibawa. Ngangguk itu jangan langsung ketahuan. Mungkin ada berwibawa. Paham lah. Itu kan berwibawa. Ya. Kalau mau berwibawa itu ngangguknya naik sedikit baru turun. Gimana? Bisa dipahami? Naik sedikit. Naik sedikit. Oke, bisa ya. Coba perhatikan ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Iya, berwibawa. Elegan. Ya, naik sedikit baru turun ya. Apakah bisa dipahami? Nah, itu enggak berwibawa. Naik sedikit itu enggak ngangguk. Ada penekanan katanya ya di tangan. Naik sedikit turun. Oke, itu anggukan. Terus lagi tangan ini harus terbuka. Ya, tangan ini biasakan terbuka. Oke, biasakan. Oke, silakan di sini. Yang di sana bagaimana? Di sana, ya. Di sana tuh hebat sana. Kemang bangun mereka Iya, tak boleh gitu ya. Harus, terbuka gitu ya, terbuka. Ini mempengaruhi ya, terbuka. Nah, terus ininya nggak boleh tertutup ya. Nah, nggak boleh tertutup seperti ini. Ya, saya mau bicara. Ya, kalau misalnya ya mau seperti ini ya, kadang-kadang mau dibicarakan tuh soal-soal yang tugas atau apa yang nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan ditutupi. Ini harus terbuka. Ini dada. Nah, terus lagi posisi tubuh. Posisi tubuh itu kayak kita sholat, dada kita ini harus kiblat. Tidak boleh kemana-mana. Ya. Nah, dada kita ini mengarah kepada audiens ya. Nah, tapi karena ini audiensnya huruf U gitu kan ya, berarti dada kita boleh kemana saja gitu ya. Oke ya. Nah, tapi misalnya kita sambutan ini misalnya ya. Di sana ada misalnya orang yang kita hormati gitu kan. Berarti kita agak lebih ke sana gitu. Dada kita walaupun nggak harus sampai ke sana gitu ya. Tapi itu bagian dari upaya kita menghormati orang itu. Jadi misalnya kita bicara sama orang, ada 5 orang ya. Saya biasa ngetes seperti itu juga ya. Ada 5 orang bicara sama saya, atau saya sedang bicara sama dia ya, karena memang sama teknik mendengarkan dan berbicara itu kurang lebih bahasa tubuhnya gitu kan, karena tinggal baliknya. 5 orang ini ketika saya bicara memperhatikan saya atau tidak ya. Salah satunya itu kan bisa saya lihat dari arah dadanya itu kemana. Arah dadanya. Jadi kalau arah dadanya itu nggak ke kita, berarti dia tidak benar-benar sedang memperhatikan kita. Arah dada. Boleh saja kemana saya nggak ada, tapi arah dada itu biasanya ke orang yang kita hargai. Tapi kalau kita ngisi materi di kegiatan seperti ini nggak apa-apa kemana-mana arah dada, karena semuanya kita tempatkan di posisi yang sama. Lain halnya misalnya ada orang-orang penting gitu kan ya, akhirnya dadanya ini harus misalnya di sana ada Bapak Presiden gitu. Akhirnya dada kita ini harus ke sana ya, nggak boleh ke sana gitu. Walaupun ya yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Kapolri, ini ininya ke sini, Bapak Kapolri di sini, tapi dada masih ke Presiden. Iya, ini masih di sini. Jadi wajah kita ke sana, dada kita tetap di orang terpenting karena ada Bapak Presiden di situ. Oke ya, dada. Nah, terus lagi ke bawah, yang atas lagi ke bawah, perut ya. Nah, perut kata Hilbram Gunnar ya, perut itu ada kan ya arah pusar gitu ya. Arah pusarnya tuh kayak sedang men-CCTV orang gitu. Iya, itu arahnya kemana gitu ya. Itu membuktikan ya penghormatan orang itu kemana gitu. CCTV pusar gitu. Ya, itu kata Hilbram Gunnar, bukan kata saya gitu ya. Tahu kan, presenter ya, coaching seorang trainer juga gitu. Nah, terus lagi masuk ke bawah, ini kaki. Arah kaki juga menentukan ya, ke arah mana. Kalau Bapak Presiden di sana, dari kakinya mesti ke sana ya, nggak boleh ke sana. Ya, walaupun misalnya dada ke sana, kaki ke sana kan malah susah gitu ya kakinya. Nah, terus untuk pergerakan kita gitu,
pergerakannya, ya kakinya ini harus bergerak. Kalau sedang mempresentasikan di depan seperti ini, tapi jangan dibegat terus yang mulai pelan. Iya, enggak seperti itu. Ya bergerak ya, kadang-kadang kita kesini misalnya kan ya. Tapi kan langkah kakinya harus elegan. Langkah kaki kita tuh harus kita atur supaya elegan ya. Jangan beda-beda ya. Coba atur langkah kaki yang apa ya. Kalau saya biasanya 57 cm, 57. Pernah nggak ngukur 57 ukur dia pas nah 57 nah. Ya ini 40 cm nih. Keramik ini saya tahu 40 cm nih. Ya. Jadi kalau saya melangkah mesti lebih daripada keramik itu, karena 57. Mesti lebih daripada keramik karena 57. Ya latihan ya. Ya berapa langkahnya jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan sama dengan saya gitu ya. Iya nanti kan malah ribet. Iya itu tubuh ya. Dari atas sampai bawah sudah ya. Sekilas saya jelaskan. Memang susah untuk mempraktekkan kalau kita hanya beberapa menit ini saja gitu kan ya. Oke. Nah, terus ada kontak mata sudah tadi dijelaskan juga ya, busana pakaian itu malu juga disesuaikan dengan acaranya atau kegiatannya. Jangan menutupi muka. Ini mikrofon, jangan sampai menutupi muka di sini. Atau kayak ini. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati. Ini. Nah, kalau orang yang itu kisah kayak orang penyanyi lah ya. Iya. Yang terhormat. Nggak boleh ada yang menutupi muka kita, termasuk ini. Ini juga nggak boleh menutupi muka kita, gitu ya. Ya seperti ini ya. Nggak boleh. Jangan. Karena ribet. Iya. Nah, tapi kadang bagi pemula mending pakai stand mic daripada ada ya. Daripada tidak. Bagi pemula itu yang ini kan ketahuan. Ya kan? Iya. Kalau pakai stand mic kita tetap ya lebihnya lebih bagus yang tanpa stand mic-nya ya. Kecuali kita misalnya waktu jadi MC atau apa kan harus pakai ini. Itu pun nggak boleh nutupi muka ya. Jangan sampai ini malah lebih ke atas. Atau misalnya seperti ini gitu ya. Atau misalnya saya ada contoh kertas. Nah, yang baca sesuatu misalnya teks atau apa ya. Baca Pancasila. Ini bukan. Misalnya Pancasila itu diajarkan terus nah sekolah dan nutupi muka kita kan ya. Ya, kayaknya jangan nutupi muka kita. Nah, tapi kita masuki acara yang pertama. Ini audiens di sana juga gini sekarang mengundang siapa kita kan ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang menutupi mata. Maka kertas kah, mikrofon kah dan lain-lain sebagainya. Oke. Arah dada dan kaki sudah tadi saya sampaikan. Oke, praktek 60 detik. Ini yang terakhir. Setelah ini selesai. Selesai bagi kita di ruangan ini. Saya harap tidak selesai bagi kita semua setelah keluar dari ruangan ini. Harus tetap melanjutkan apa-apa yang harus di follow up dalam materi-materi ini. Oke ya, jangan sampai selesai di sini. Oke, baik, praktek. Yang ini agak lebih menantang ya. Nanti akan saya minta masing-masing menjelaskan sebuah kata dalam 60 detik. Katanya sudah disiapkan oleh panitia dan nanti yang maju langsung ambil katanya dan langsung menyampaikan. Menjelaskan kata itu dalam 60 detik. Oke, siap? Saya sudah prediksi bakal siapnya tuh seperti itu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita pelatihan misalnya yang 3 hari, di 3 hari kemudian di akhir ya waktu saya tanya siap, pasti siapnya nggak kayak tadi. Tapi karena pelatihan kita cuma 2,5 jam, kan ya wajar. Ya, jangan minder, jangan ini ya. Wajar masih ada takut, gugup dan sebagainya itu wajar. Gitu. Oke, baik, siap ya? Siap. Baik. Ingat nomor masing-masing. Nomor 7. Kita masukkan dalam kotak.
sebelah sana ya. Oke, ngambilnya pas mau bicara, bukan sebelum pas maju ngambil enggak, pas mau bicara, pas kena pikiran baru diambil. Oke, 7, lanjut 71. Oke, ada? Ya silakan. Selanjutnya 68. Oke, dekat tuh, dekat dengan 71. Ada ya. Terus 15. Ya, 15. 71 di sini. Terus 68 15 ya, 15 ya. Oke. 71 enggak ada ya? Enggak ada. Oke. 62. Oke, yang 71 tadi. Oke, berarti yang tidak ada 68 ya? Iya. 62. 62. Oke, jangan ada tapi bisa ada dalam. Terus lanjut 10. 10. Oke. Oke, baik. Ada 5 orang. Berarti pertama, ya, kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, baik. Kita mulai ya. Dari yang pertama, silakan diambil kotaknya, ditunjukkan kepada, ya silakan diambil dulu. Ya, kembali ke sana, buka, tunjukkan kepada audiens dan sebutkan katanya apa di mikrofon. Amuntai. Oke. Katanya kata yang bakal dijelaskan oleh rekan kita amuntai. Oke. Siap ya, 60 detik. 60 detik, nggak perlu memperkenalkan diri lagi. Langsung dijelaskan katanya saja. Oke, 60 detik dimulai dari sekarang. Amuntai adalah salah satu kota yang berada di... Sebentar. Azan kita dengar azan dulu ya. Ya, ada persiapan lagi.
Baik ya, kita ulang. Silakan ya, menjelaskan kata amuntai. Kita mulai dari sekarang. Kota Amuntai merupakan salah satu kota yang berada di Kalimantan Selatan. Kota Amuntai mendapat julukan nama Kota Bertakwa. Dan di Amuntai juga banyak didirikan pondok pesantren. Salah satunya sekolah kita yaitu Daerah Amuntai. Cukup. Oke. Iya. Dikomentari atau enggak? Enggak perlu ya. Enggak perlu ya. Nilai masing-masing ya, nanti bisa ya. Yang tampil juga lihat di stream di live-nya apa saja sih masih yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke. Terima kasih, kita lanjutkan sekarang. Apa? Benci ya, oke. Ya karena saya nggak tahu kata-katanya itu panitia yang menyiapkan ya. Ya siapa tahu salah tulis ya, tapi benci gitu ya. Benar ya, benci ya. Bukan salah huruf ininya ya, enggak ya. Oke, silakan. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Benci merupakan suatu kata yang tidak baik untuk kita gunakan untuk kita berhadapan dengan orang lain. Benci merupakan suatu sikap tidak terpuji Cukup ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ya, silakan. Ambil dulu. Iya, silakan. Katanya dia. Oke. Baik, akan kita akan menjelaskan kata dia. Oke. Dimulai dari sekarang. Oke, cukup ya. Iya, baik, silakan selanjutnya. Oh, ini siap ya. Representasi peserta yang laki-laki ya. Oke ya. Apa? Saya nggak tahu ya. Ayam. Saya nggak terlibat dalam menentukan kata-kata ya. Ini bagian yang kedua. Ya, saya nggak tahu ya. Oke. Interpretasinya bisa kemana-mana kan ya. Nggak harus ke seseorang ini. Tapi terserah yang presentasinya. Oke. Baik ya. Kita mulai dari sekarang. Ayam. Bagi siapnya dia yang paling penting di dalam hidup saya dan dari tangan. Dia yang mempengaruhi dalam kehidupan saya, terutama dalam semangat saya dalam kuliah. Apa yang ada di kehidupan saya ini?
Oke, cukup habis waktunya. Tepuk tangan untuk 5 orang yang ada di depan. Oke. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dengan membawa kertas tadi. Silakan dibawa buat teman-teman Anda. Ya, terutama ya. Oke. Oke, baik, kita lanjut ya. Ini yang terakhir. 6 orang terakhir yang akan praktek. Sama teknisnya seperti yang tadi. Ngambil kertas, keluar kata, jelaskan katanya dalam waktu 60 detik. Oke, siap? Ingat nomor masing-masing. 53. Silakan, 53. Oke. Di sebelah kanan kita lanjutkan. 54. Oke. Sebelah kiri. Apakah 55 selanjutnya? Ya, saya yakin yang 55 sudah siap. Oke, selanjutnya 21. Baik, selanjutnya 18. Iya, di sebelah kiri. Selanjutnya 2 orang terakhir lagi ya, 2 orang lagi. Oke. Ya, silakan. 2 lagi. Silakan maju ke depan. 38. Iya, sebelah kanan. Silakan maju lagi. Oke. Terakhir. Setelah terakhir ini kita tampilkan, saya yakin nafasnya akan lebih longgar. Seperti bernapas di tengah lapangan, gitu kan? Oke. Asalkan bukan kamu, gitu ya. Silakan terakhir. Oke. Baik, kita bersemangat dulu yang dari depan sama tangan. Baik, kita mulai dari yang sebelah kanan, lanjut kiri, lanjut kanan lagi, kiri, kanan, kiri, terakhir. Oke, baik, silakan diambil kata. Iya, apa katanya? Sampaikan kepada Senyum. senyum. Oke, rekan kita akan menjelaskan kata senyum. 60 detik dimulai dari sekarang. Oke, kalau ada buntu ingat aku bersedekah. Apa? Senyum caranya. Oke. Bisa? Habis waktunya. Mau jelaskan atau enggak? Cukup ya? Oke, enggak apa-apa. Terima kasih. Silakan dirotasi ke belakang. Lanjut, silakan Udi. Iya. Katanya apa? Kamu. Oke. Kamu. Iya, rekan kita akan menyampaikan atau menjelaskan kata kamu dimulai dari sekarang. Silakan. Kamu dalam bahasa Indonesia adalah kata orang pertama. Coba kita harus siap ditertawakan kan ya? Aturannya seperti itu. Kamu dalam bahasa Indonesia adalah ibu. Dalam bahasa Arab
dan kita harus menghargainya. Cukup. Oke, cukup. Silakan. Ya, terima kasih. Lanjut ya. Silakan yang berkata. Iya, apa? Kata teman. Teman. Rekan kita akan menjelaskan kata teman. Oke, kita mulai dari sekarang. Teman itu adalah orang yang bersama kita, baik di kampung kita, di sekolah kita, ataupun di tempat umum lainnya. Dia bisa menghargai kita. Ada juga yang ada sih. Banyak yang menghargai sih. Teman itu teman, bila banyak kan teman-teman, kalau ya teman dekat itu biasanya disebut bestiger. Oke. 3, 2, 1, cukup. Oke, terima kasih. Baik. Iya, ambil. Oke. Apa katanya? Kata saya. Saya. Oke. Saya. Oke, baik. Dimulai dari sekarang. Ya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Zahra Tisa. Dari Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Kata saya bisa dideskripsikan dengan sebuah kata yang bisa dideskripsikan. Saya itu diri sendiri. Ya dia diri sendiri saja. Oke, cukup waktunya ya. Oke, sudah. Ya kayaknya yang sebelah sini lebih banyak ujian mentalnya ya. Ya malah lebih bagus jadinya ya. Lebih bagus jadinya. Oke, terakhir silakan. Ada berapa lagi? 2 ya. Memang ini ya. Memang lebih ya. Oh iya, silakan. Apa? Kata banjir. Banjir. Iya. Mungkin informasi terkini lah gitu ya. Baik, kita mulai dari sekarang. Banjir merupakan salah satu kejadian fenomena alam yang sering terjadi di Kalimantan Selatan, khususnya negara keluar. Khususnya di daerah Tabalong, Balangan, dan daerah Kamutai dan sekitarnya. Ya, masih banyak waktu. Banjir sangat meresahkan warga. Karena masyarakat yang berkediaman di dataran rendah terkena imbasnya. 10 detik lagi. Jadi intinya syukuri aja bila banjir tuh jangan. Intinya ada rekaman di belakang pada Ibu Patri. Cukup ya, habis waktunya. Tepuk tangan ya untuk orang yang ada di depan. Baik, sudah ya. Ada terakhir. Siapa yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang enggak? Cukup ya, cukup. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita beri tepuk tangan lagi satu kali.
HP-nya masing-masing. Mari berselfie. Mari selfie. Bisa selfie ya, bisa foto bersama, suap foto atau foto bersama, 2 orang atau lebih ya. Oke. Bentar, semangat banget sih. Semangat banget.